Oke, baik. Sebelum kita menjelaskan tentang isi pematerinya, saya akan memaparkan dulu nih topik-topiknya. Yang pertama, ada pengertian asas-asas dalam hukum perjanjian atau kontrak. Dan yang kedua, ada bentuk perjanjian atau kontrak prestasi beserta akibatnya. Yang ketiga, ada teknik penyusunan perjanjian atau kontrak. Yang terakhir, ada berakhirnya perjanjian atau kontrak. Nah, oke, kita gulir ke materi yang pertama. Ada pengertian kontrak atau perjanjian. Di sini pengertian perjanjian atau kontrak diatur pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata ini berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian, hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Sumber-sumber lain ini mencakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Nah, selanjutnya sini ada asas-asas berkontrak. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Yang kedua ada asas konsensualisme. Yang ketiga ada asas kekuatan mengikatnya kontrak. Yang keempat ada asas itikat baik. Yang terakhir ada asas personalitas. Nah, materi selanjutnya ada bentuk dan jenis perjanjian atau kontrak dalam bisnis. Nah, dalam materi di sini yaitu bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Oke, ada 3 bentuk perjanjian tertulis. Yang pertama di sini ada perjanjian di bawah tangan yang di bawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja. Yang kedua, perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Yang ketiga, ada perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akte notarial. Selanjutnya ada jenis-jenis kontrak bisnis dapat dilihat dari hubungan dan kondisi bisnis yang terjadi pada suatu perusahaan terlepas dari bidang usaha yang dijalani. Adapun macam-macam hubungan dan kondisi bisnis tersebut yaitu sebagai berikut. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama ada hubungan bisnis antara perusahaan dengan kontraktor dan mitra bisnis. Yang kedua, hubungan bisnis antara perusahaan dengan pemasok sederhananya. Yang ketiga, ada hubungan bisnis antara perusahaan dengan distributor, retailer, atau agen penjualan. Dan yang keempat, ada hubungan bisnis antara perusahaan dengan konsumen atau debitur. Dan yang kelima, ada hubungan bisnis antara perusahaan dengan para pemegang saham. Yang terakhir, yang keenam, ada hubungan bisnis antara perusahaan dengan kreditur yang memberikan fasilitas kredit atau pinjaman. Nah, di sini ada lagi selain hal tersebut, perjanjian kerjasama pada prinsipnya dibedakan dalam 3 pola. Yaitu ada joint venture usaha bersama, yang kedua joint operasional atau kerjasama operasional, yang ketiga ada single operasional atau operasional sepihak. Lalu di sini ada saya akan menjelaskan sedikit mengenai joint venture atau usaha bersama. Joint venture adalah merupakan bentuk kerjasama umum dapat dilakukan pada hampir semua bidang usaha, di mana para pihak masing-masing menyerahkan modal untuk membentuk badan usaha yang mengelola usaha bersama. Contohnya, para pihak bersepakat untuk mendirikan pabrik garmen. Untuk mendirikan usaha tersebut, masing-masing pihak menyerahkan sejumlah modal yang telah disepakati bersama, lalu mendirikan suatu pihak. Yang kedua ada joint operasional atau kerjasama operasional.
Joint operasional adalah bentuk kerjasama khusus di mana bidang usaha yang dilaksanakan merupakan bidang usaha yang merupakan hak atau kewenangan salah satu pihak. Bidang usaha itu sebelumnya sudah ada dan sudah beroperasional, di mana pihak investor memberikan dana untuk melanjutkan atau mengembangkan usaha yang semula merupakan hak atau wewenang pihak lain dalam membentuk badan usaha baru sebagai pelaksana kegiatan usaha. Contohnya kerjasama operasional atau KSO antara PT Telkom dengan PT X untuk mengembangkan jaringan pemasangan telepon baru. Untuk pelaksanaannya itu dibentuk PT ABC yang sahamnya dimiliki PT Telkom dan PT X. Dan yang ketiga di sini ada single operasional yang sepihak gitu kan. Single operasional merupakan bentuk kerjasama khusus di mana bidang usahanya itu berupa bangunan komersial. Salah satu pihak dalam kerjasama ini adalah pemilik yang menguasai tanah, sedangkan pihak lain atau investor itu diizinkan untuk membangun suatu bangunan komersial di atas tanah milik yang dikuasai pihak lain, dan diberi hak untuk mengoperasionalkan bangunan komersial tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan pemberian fase tertentu selama jangka waktu operasional. Dan setelah jangka waktu operasional berakhir, investor wajib mengembalikan tanah beserta komersial di atasnya kepada pihak pemilik atau yang menguasai tanahnya gitu. Oke, kita gulir ke materi selanjutnya, ada perjanjian wan prestasi. Wan prestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. 30 secara umum, wan prestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur atau berutang tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjiannya. Wan prestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wan prestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja ini, wan prestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. 36 dalam pelaksanaan perjanjian, apabila terjadi suatu keadaan di mana debitur ini, pihak yang kewajiban ini tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya yang bukan dikarenakan keadaan memaksa gitu. Maka debitur akan dimintai ganti rugi. Selanjutnya, dengan demikian seorang dinyatakan lalai atau wan prestasi itu dapat berupa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama sama sekali tidak memenuhi prestasi yang dilakukan tidak sempurna, atau terlambatan memenuhi prestasi, ataupun melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Materi selanjutnya ada akibat perjanjian wan prestasi. Di sini ada 4 akibat adanya wan prestasi, yaitu sebagai berikut. Ada perikatan tetap ada, debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur atau pasal 1243 KUH Perdata. Ada beresiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah diatur wan prestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa. Terus yang terakhir, jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata. Lalu terjadinya wan prestasi ini mengakibatkan pihak lain atau lawan dari pihak yang wan prestasi dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wan prestasi tersebut,
maka pihak yang telah melakukan manifestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa adanya pembatal perjanjian saja, pembatal perjanjian disertai tuntutan ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga. Ada pemenuhan kontrak saja di mana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur, dan ada pemenuhan kontrak disertai tuntunan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur, pasal 1267 KUH Perdata. Yang terakhir menuntut pengganti kerugian saja. Oke, materi selanjutnya ada teknik penyusunan perjanjian atau kontrak. Nah, di sini untuk membuat suatu kontrak, kita harus mengetahui teknik dalam perancangan kontrak tersebut. Teknik-teknik yang harus dilakukan yaitu yang pertama ada penelitian. Perancang kontrak melakukan penelitian berkaitan dengan keinginan para pihak, tidaknya pada awalnya pihak yang minta bantuan untuk dibuatkan kontrak. Nah, kemudian mengetahui keinginan pihak lainnya gitu. Dan yang kedua ada outlining, pembuatan atau merancang urutan kerangka naskah kontrak dan pemahaman tentang anatomi kontrak baik yang pokok, transaction, clause, maupun yang merupakan penunjang. Yang ketiga ada anatomi atau kontrak. Lalu di sini pada dasar suatu konsep perjanjian biasanya disusun sebagai berikut nih. Ada judul atau nama kontrak atau heading, yang kedua ada pembukaan atau opening, yang ketiga ada komparasi atau para pihak atau parties, yang keempat ada dasar pertimbangan atau premis atau recitals, yang kelima isi perjanjian atau ketentuan dan persyaratan atau terms and condition atau clause. Yang keenam ada penutup atau closer. Yang terakhir ada tanda tangan signatur. Oke. Nah, selanjutnya ada materi yang terakhir nih, berakhirnya perjanjian atau kontrak. Nah, isinya itu berakhirnya kontrak menurut hukum Islam menurut Profesor Syamsul Anwar. Terminasi akad terbagi menjadi 4 bagian. Di antaranya adalah sebagai berikut: pembatalan akad karena kesepakatan di antara kedua belah pihak atau al-ikalah, ada terminasi akad melalui urbun, suatu akad disertai semacam tindakan hukum para pihak yang memberikan kemungkinan kepada pihak masing untuk memutuskan akad bersangkutan secara sepihak dengan memikul kerugian tertentu. Ada terminasi akad karena tidak dapat dilaksanakan. Yang terakhir ada terminasi akad karena mustahil dilaksanakan. Selanjutnya ada berakhirnya kontrak menurut hukum perdata. Pemahaman mengenai kontrak seharusnya dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu yang pertama tidak terpenuhnya unsur subjektif apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau Welsh-Gebrek atau karena ketidakcakapan atau on back one head. Pasal 1320 BW syarat 1 dan 2 sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan gitu, atau where need take bear. Dan yang terakhir tidak terpenuhnya unsur objektif apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau tidak mempunyai kausa atau kausalnya tidak diperbolehkan, itu dalam pasal 1320 BW angka 3 dan 4. Di sini juga ada 1335, ada pasal 1335, 1337, 1339 BW. Sehingga berakhir kontrak tersebut batal demi hukum etik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.